Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hanif dengan NIM 2023002001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu PPT tentang pengantar teknologi informasi mengenai software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau software yaitu program komputer yang memungkinkan sebuah komputer dapat melakukan sebuah tugas tertentu, terdiri dari kumpulan instruksi dan data yang disimpan di dalam memori komputer. Fungsi software sendiri yaitu menyiapkan program aplikasi sehingga proses kerja komputer dapat terkontrol sebagai perantara antara pengguna atau user dengan perangkat keras atau hardware untuk melakukan suatu proses. Software dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem terdiri dari sistem operasi penerjemah bahasa komputer, sistem operasi atau operation system, program yang berfungsi untuk mengatur sistem kerja seluruh komputer. Dilihat dalam konteks pengembangan program aplikasi, iOS menutup detail hardware yang rumit kepada programmer dan menyediakan antarmuka yang mudah bagi programmer dalam mengembangkan suatu program. Kontrol program mengawasi pelaksanaan di dalam proses atau task management, mengontrol penempatan data di dalam sistem termasuk pengaturan di dalam media penyimpanan atau data management, mengatur jadwal pekerjaan processing atau job management. Processing program memudahkan persiapan aplikasi program, menentukan pekerjaan yang akan dieksekusi. Selanjutnya itu ada komponen sistem operasi bagi menjadi beberapa. Yang pertama ada manajemen memori utama, manajemen secondary store, manajemen sistem atau I/O, manajemen berkas, sistem proteksi jaringan, dan manajemen proses. Pertama ke manajemen proses terlebih dahulu, yaitu pembuatan atau penghapusan proses yang dibuat oleh pengguna dan sistem proses. Menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Kedua, manajemen memori utama. Memori utama berfungsi untuk tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I atau U. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau volatil, artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Menjaga dan memelihara bagian-bagian track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. Mengalokasikan dan mendialokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Selanjutnya, manajemen memori sekunder atau sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk manajemen seperti pengaturan ruang kosong, free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Selanjutnya yaitu manajemen sistem atau I atau O, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I atau O dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, mengutuk. Komponen sistem operasi atau untuk sistem I atau O. Yang pertama ada buffer, yaitu menampung sementara data dari atau ke perangkat I atau O. Yang kedua ada spooling, untuk melakukan penjadwalan penggunaan I atau O sistem supaya lebih efisien atau antarian dan sebagainya. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi yang detail untuk perangkat keras I atau O tertentu. Sistem buffer caching, antarmuka device driver secara umum dan menyediakan driver untuk device hardware tertentu. Lanjut ke manajemen berkas atau file, pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatil. Lanjut ke sistem proteksi solusi, beberapa mekanismenya itu untuk mengendalikan akses program, proses, atau pengguna pada sumber daya yang ditugaskan
disampaikan oleh sistem komputer. Jika sistem komputer mempunyai berbagai pengguna dan mengizinkan eksekusi bersamaan dan berbagai proses tersebut harus diproteksi dari satu atau aktivitas yang lain. Selanjutnya yaitu ada jaringan. Sistem terdistribusi yang mengumpulkan proses-proses yang tidak terbagi. Memori, perangkat peripheral atau clock kemudian dihubungkan melalui jaringan komunikasi atau communication network yang dapat dikonfigurasi dalam sejumlah cara yang berbeda. Rancangan jaringan komunikasi